Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pemirsa YouTube DRPM bersama podcast DRPM di Jumat pagi. Bersama saya Sigit Rimawan. Kami kedatangan tamu spesial karena baru saja SK sudah keluar untuk guru besar. Kita sambut Profesor Dr. Suryono MM. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya. Ya, jadi rekan-rekan semuanya, Prof. Suryono ini sudah berbahagia karena turun SK-nya dan juga sudah memenuhi lah ya untuk kerja sebagai seorang profesor. Mungkin Prof. Sri bisa menyampaikan kesan dan pesannya ketika disetujui menjadi profesor dan juga mungkin bisa memberikan pesan kepada rekan-rekan dosen-dosen muda gimana tetap semangat bisa meraih gelar tertinggi di bidang akademik. Silakan, Prof. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagi teman-teman dosen-dosen muda yang ada di Umsida dimanapun berada, jadi apa yang dicapai seorang dosen itu tentu saja ingin menjadi guru besar. Saya masih ingat dengan Pak Sigit itu sering cerita-cerita, sebenarnya dosen itu kan cita-citanya ada dua ya, ada fungsionalnya atau strukturalnya. Kemudian saya memilih lebih fokus di fungsional. Saya kira semua dosen insya Allah akan bisa menjadi guru besar, ya. Tapi itu tadi syaratnya harus istiqomah dengan Tridharma. Kalau di kita dengan Pancadharma. Catur Dharma. Jadi kita harus rajin dengan Catur Dharma itu. Di pendidikan oke, di penelitian oke, di pengabdian oke, juga aktif di perserikatan. Kenapa itu? Karena untuk menuju sana itu banyak yang harus kita pakai untuk jalan ke guru besar itu. Jadi seperti kalau Abdi Mas itu, kalau kita berhubungan banyak dengan teman-teman kita yang di perserikatan atau di teman-teman yang ada di lain, komunitas lain, maka itu akan memberikan manfaat bagi kita. Jadi tetap semangat, yang masih muda tetap berkarya, jadi gunakan waktu itu dengan sebaik. Jadi strateginya, kalau saya, strateginya tidak banyak yang strategi. Prinsipnya adalah bahwa semua kegiatan itu harus diikuti dengan istiqomah. Kalau penelitian, ya ikut aja penelitian. Jadi saya dulu begini, penelitian itu tidak harus mendapatkan ya. Kalau mendapatkan, alhamdulillah, begitu ya. Kalau kita dapat internal, dapat, alhamdulillah. Kalau enggak, ya memang belum waktunya lah. Mungkin Allah belum kasih waktu, mungkin tahun depan. Di HIPA juga begitu. Saya kalau penelitian itu sering ditolak juga ya. Jadi tidak pernah putus asa, istilahnya selalu mencoba dan mencoba. Kemudian terus belajar, mengikuti semua kegiatan yang ada di luar, tidak hanya di kampus. Di luar juga banyak hal-hal yang bisa kita pelajari dengan komunitas-komunitas yang ada di luar, sehingga kita semua akan bisa menambah wawasan, menambah pengalaman, sehingga dengan pengalaman dan wawasan itu insya Allah kalau kita akan istiqomah menjalankannya akan mencapai apa yang kita inginkan. Gitu Mas Sigit. Baik, terima kasih Prof. Suryono. Rekan semuanya, para dosen dan juga akademia, Prof. Suryono ini dulu seorang praktisi. Nah, bagaimana langkah-langkah atau lika-liku dan juga bagaimana beliau bisa mengalihkan ya dari fokus dulu itu praktisi menjadi akademisi, kemudian sekarang menjadi guru besar. Nah, ini menjadi pesan tersendiri Bapak Ibu semuanya untuk para dosen yang dulu mungkin praktisi, saya menjadi praktisi ya, mau pindah ke akademisi itu seperti apa? Kira-kira gambarnya Prof. Suryono. Monggo silakan. Ya, makasih Pak Sigit. Jadi saya dengan kondisi yang seperti Pak Sigit itu saya banyak bersyukur alhamdulillah. Saya berawal dari praktisi memang. Dulu pernah bekerja di perusahaan, pernah menjadi konsultan manajemen, pernah menjadi konsultan appraisal dan banyak pengalaman yang terbaik. Prinsipnya begini sebenarnya. Dari dulu memang saya tidak tahu ya, keluarga saya memang berbasic seorang guru. Ibu saya seorang guru, paman saya seorang guru, pak desa seorang guru. Mungkin ada sana ada genetik mungkin situ. Itu pertama. Kedua, pada saya berpikir
pada saat saya menjadi seorang profesional, mau menjadi seorang konsultan, menjadi seorang pekerja di perusahaan, itu saya berpikir bahwa perkembangan ilmu itu sangat cepat sekali. Nah, kecepatan ini kalau saya hanya stay di satu kegiatan profesional itu, saya pikir pasti akan ketinggalan. Pada waktu itu saya masih ingat, pada saat saya mempunyai proyek konsultan lingkungan Pak Sigit, Ya. ya kemudian ada di satu daerah gitu, ternyata pada posisi hanya S2 itu rasanya masih berat. Karena teman-teman di PTN itu semua yang dokter, profesor itu turun semua, turun gunung semua ke perusahaan-perusahaan untuk mencari orderan itu. Ya. Nah, saya mikir, wah kalau semua turun gunung gitu ya, pasti yang kita hanya S2 nggak dapat apa-apa gitu ya. Dari sana berpikir kalau saya harus eksis di konsultan, maka saya harus nambah ilmu. Maka saya berusaha bagaimana caranya bisa menambah ilmu. Waktu itu, waktu saya S1 pengen nambah ke S2 di bidang yang sama. Tapi karena terbentur, karena harus kuliah pagi, padahal saya pagi kerja, maka saya switch dengan segala risiko yang akan saya tanggung bersama waktu itu bersama dengan teman-teman. Karena teman-teman menyarankan, nek kon ambil S2 apa manajemen keuangan, nggak jauh berbeda. Saya bilang itu, Bismillah lah. Nanti mulai hari ini coba lihat-lihat mengenai baca-baca buku mengenai itu sebelum saya ambil keputusan itu. Alhamdulillah saya bertemu dengan teman-teman itu, ya mereka akhirnya Bismillah lah sekolah aja di sana. Kebetulan saya masuk di Universitas 11 Maret, angkatan pertama itu orangnya nggak banyak, Mas Sigit. Orangnya nggak banyak, dan orang-orang pun support karena semua rata-rata praktisi semua sekolah situ. Wis Bismillah wis gitu ya. Nah, dari sana saya mulai bisa merasakan ternyata pengetahuan itu akan bertambah kalau kita memang meningkat pada jenjang berikutnya. Jadi jenjang pendidikan itu seperti halnya kita tahu paham semua bahwa kemuliaan orang itu ada di ilmu yang diperoleh. Kalau ilmunya semakin tinggi, maka insya Allah kita akan dimuliakan oleh Tuhan, oleh Allah. Jadi dengan basic itu, saya akhirnya ambil S2 Pak Sigit. Ambil S2, kemudian selesai S2, tetap masuk kepada dunia konsultan. Dan terus berusaha. Tapi lama-lama saya berpikir, wah ini kok tambah lama orderan tambah sedikit gitu ya. Karena bersaing sama mereka. Nah mereka seorang dokter, ada profesor, dan lobbyingnya tuh enak banget ke Pemda itu. Waduh kalau gini caranya, akhirnya saya putuskan, Bismillah, saya coba ambil jalur S3. Tapi sebelum itu saya sebenarnya sudah merasakan ngajar di S2 itu, ngajar di sekolah swasta. Kemudian saya ingat sekali mata kuliah yang pertama saja itu penjaminan mutu, Mas. Penjaminan mutu, ngajar penjaminan mutu macam-macam. Akhirnya sana berkembang, enak juga ngajarin. Tapi kok melihat apa namanya istilah hasilnya kok nggak banyak ya gitu ya. Ya kan bandingkan di swasta kan beda, Mas. Di swasta kan hasilnya kan banyak waktu itu. Tapi nggak tahu ya, saya coba terus saja ngajar. Akhirnya termotivasi kalau gitu mungkin barangkali ada jalur ini Allah tentukan, saya coba ambil kuliah lagi S3. Ambil kuliah S3, ya akhirnya berkembang terus. Akhirnya saya syukuri terus jalan itu, akhirnya saya dibawa oleh Allah jalan ke pendidikan ini. Dan itu bagi saya itu satu rahmat hidayah yang sangat besar dari kehidupan saya. Bayangin dari swasta ke sana sangat berbeda sekali. Tapi saya ambil ini, Mas Sigit. Saya ambil satu positif, Mas Sigit. Pada saat saya mengajar dengan pengalaman swasta yang paling banyak, itu saya merasa itu justru semakin melengkapi, Mas Sigit. Jadi saya ngajar apa, saya punya pengalaman apa, saya ceritakan. Ngajar apa, pengalaman apa, saya ceritakan. Dan itu akhirnya saya punya kesimpulan, kalau dosen itu ya berbackground praktisi, kemudian sempat mengambil jenjang yang lebih bagus, maka insya Allah itu akan memberi manfaat lebih banyak. Memperkaya khasanah keilmuan dan juga ketika kita ngajar bisa bercerita banyak. Begitu Pak Prof. Bukan berarti yang bukan praktisi nggak bisa ya, bisa saja. Yang berangkat dari akademisi, kalau dia aktif di Abdimas, aktif keluar kampus, maka pasti sama. Karena di luar kampus itu banyak masalah yang bisa kita pelajari, banyak solusi yang kita bisa sampaikan, dan itu diperoleh dari akademisi. Jadi kalau orang punya praktisi, punya akademisi, insya Allah itu sangat melengkapi. Berikutnya Prof. Sri, jadi rekan-rekan semuanya, Prof. Sri ini mohon maaf memperoleh gelar profesor sudah di atas 60 tahun. Nah ini maksud saya adalah bisa menyemangati rekan-rekan yang lebih muda, jangan patah arang, jangan patah semangat, udah gini aja sampai S3 aja, enggak salah betul ya ini. Jadi bagaimana kita menarik pelajaran di Prof. Suryono, ya kan, bisa memperoleh gelar profesor,
mohon maaf di usia yang sudah 60 tahun. Monggo Prof. Mungkin semangatnya dan Iya. juga mungkin pesan-pesannya pada rekan seperti apa? Ya, gini. Jadi saya kan sering ngobrol dengan Pak Siki sama teman-teman lain ya, dengan teman-teman dosen lain. Saya bicara, saya selalu ingat bahwa tujuan akhir seorang dosen itu adalah guru besar. Ya, Itu selalu Pak Siki juga selalu mengingatkan teman-teman semua guru besar. Tapi saya mikir waktu itu usia saya sudah mau 60, bisa nggak guru besar ya? nah, Akhirnya saya tanyakan kepada BPSDM, berapa sih batasan maksimum mengajukan guru besar itu? ya, 63 Pak Sri. Atau mungkin kalau peraturan baru bisa 64. ya, Itu berarti saya punya waktu, saya hitung kurang sekian tahun. ya, Nah, sekian tahun ini apa yang bisa saya kerjakan supaya bisa memenuhi itu? ah, Jadi kalau yang dosen-dosen masih muda, yang masih 35, 45, itu nggak perlu khawatir. Kalau saya bilang, ikut arus mengalir saja jadi guru besar. Ya, caranya gimana? Kalau suruh nulis, ya nulis. Suruh penelitian. Kalau diobrak-obrak di RPM, penelitian, ikut saja. Itu akan nggak terasa dikumpulkan nama-nama jadi banyak. Nah, pada waktu itu saya melihat, wah ini saya kok waktunya sangat pendek ya. Jadi Ya. saya harus punya istilahnya punya semangat yang harus berlipat-lipat dibandingkan dosen-dosen yang memang masih muda-muda. lebih ekstra Pak Sriono Ya, Prof. Sriono, ya, lebih lebih ekstra gitu ya. ya. Jadi semua kondisi waktu saya fokuskan ke sana. Jadi kalau ada waktu saya akan nulis, kalau ada waktu saya akan nulis buku, nulis artikel, saya gunakan terus itu. Ya. Di samping apa namanya mengajar itu. Ya. Karena apa? Kalau kita banyak ya manajemen waktu yang sering kita dengar ya, Ya. bahwa waktu itu tidak terasa. Saya sekarang masih gitu ya, hari Senin tuh baru ngapa-ngapain sudah hari Jumat masih gitu. Ya belum Iya, apa-apa, Jumat tuh Senin lagi gitu Senin ya. lagi. Jadi kalau kita tidak pandai-pandai mengisi waktu kita dengan Betul. baik, dengan baik artinya begini ya, kita terlalu bekerja juga nggak bagus, Ya. terlalu healing juga nggak bagus. Jadi dibalance. Ya. Dibalance ini apa? Pada saat kita menggunakan waktu di kampus 6 hari, 5 hari ini, Ya. ini fokus di situ. Ya. Kemudian 1 hari untuk keluarga ya harus. Jangan semuanya 1 minggu juga untuk Indonesia, itu kan kasihan keluarga juga. Jadi saya lakukan adalah saya hanya menyusun strategi selama ada waktu, saya selalu di depan laptop. Betul. Jadi laptop ini menjadi teman Senjata. kedua setelah istri saya Mas. Betul. Nah, jadi laptop teman. Jadi begitu ya ide itu tidak bisa kita ciptakan mendadak. Ya. Kadang-kadang pas saya lihat jalan-jalan gitu tiba-tiba ada ide bikin artikel ini, saya langsung tulis di HP. Ya. Di HP saya kirim ke istri saya, "Dik, titip ini nanti Om." Jadi itu langsung di rumah langsung follow up. Jadi ide itu tidak harus di depan meja, tidak harus di tempat mana-mana pun bisa ada ide sejauh kita ya memang peka lah terhadap lingkungan. Jadi kebetulan saya Pak Sigit ini kan bidangnya manajemen keuangan dan keuangannya adalah keuangan khusus di keuangan mikro Pak Sigit. Keuangan mikro adalah keuangan di UMKM. Jadi saya fokus di sana khususnya mengenai pembiayaan Pak Sigit. Jadi model-model pembiayaan sudah banyak saya kerjakan dan alhamdulillah saya bersyukur itu mungkin jalan saya untuk bisa menjadi seorang guru besar dengan bidang manajemen keuangan Pak Sigit. Makasih Prof. Sriono. Rekan semuanya, dosen ada dua, yang menjabat dan tidak menjabat, ya kan? Yang sifatnya struktural dan non struktural ya. Prof sudah pernah merasakan bagaimana menjabat dan tidak menjabat, ya ini. Nah, mungkin motivasinya gimana Prof. Sriono ini? Teman-teman yang nggak menjabat ada malah gak semangat Prof. Sriono. Padahal harusnya itu kan banyak waktu, ya kan? Dibanding yang struktural begitu ya ini. Nah, mau gimana semangatnya untuk kita ya teman-teman yang nggak menjabat ini Pak Sriono? Jadi kalau dalam perjalanan saya itu pernah menjabat dan tidak menjabat, dan menjabat lagi. Justru tidak menjabat itu kalau boleh jujur ya Pak Sigit ya, boleh jujur ya. Harusnya itu bisa mengartikel lebih banyak Pak Sigit. Peluangnya lebih banyak. Lebih banyak peluangnya. Jadi peluang mencari ilmu di luar lebih banyak, kolaborasi di luar lebih banyak, bertemu dengan orang di luar lebih banyak. Kalau menjabat kan banyak di kampus. Nah, di luarnya ya nggak banyak, nggak seperti orang bebas itu ya. Tapi kok di luar itu mestinya kita tuh bisa memberikan satu kontribusi ke kampus lebih banyak dibandingkan orang menjabat. Karena ada dua, kalau orang menjabat itu kontribusinya adalah bagaimana mengelola suatu institusi pasti ya, dengan kerjanya dengan baik. Kalau nggak menjabat, bagaimana mengkontribusi tulisan dalam bentuk tridharma tadi, 4 dharma tadi, catur dharma tadi lebih banyak. Jadi sebenarnya
tanggung jawabnya sama sebenarnya. Kalau yang struktural adalah bagaimana mengelola institusinya itu, direkturnya itu gimana, kalau yang nggak menjabat bagaimana kita tuh mempunyai tanggung jawab berkontribusi terhadap kampus. Tanggung jawab kontribusi tidak harus pakai uang, tidak harus pakai aset, tapi gunakan tulisan-tulisan itu sebagai kontribusi kita. Ini loh, saya meskipun nggak jabat, bisa loh saya berkontribusi. Seperti itu motivasinya. Jadi harusnya teman-teman yang tidak menjabat, ya ini memang relatif ya, harus lebih bagus sebenarnya, harus lebih bagus. Karena apa? Bebas, tidak terikat apa-apa. Kita hanya ngajar saja gitu. Nggak kena rapat ya segitu ya. Betul. Nggak kena kegiatan macam-macam, berarti lebih longgar. Jadi tetap semangat yang tidak jabat. Jangan merasa justru nggak menjabat itu malah merasa tidak bisa kontribusi. Justru kontribusinya lebih besar dibandingkan yang menjabat. Waktunya memang berbeda-beda. Saya kira itu Mas Sigit. Ya, jadi kalau nggak menjabat itu kan nggak mikir unit kerja yang dikembangkan. Iya. Jadi lebih banyak bagaimana mengembangkan pribadi kita sebagai dosen, ya kan? Iya. Di bidang catur dharma, bagaimana mengajar yang bagus, meneliti, mengabdi pada masyarakat, membuat inovasi, dan juga berkontribusi pada persyarikatan juga masyarakat. Ini ya, itu semuanya ini. Oke, Prof. Suryono, berikutnya adalah harusnya ada perbedaan Prof. Suryono antara before and after jadi guru besar. Iya. Apa kira-kira kontribusi yang mau diberikan oleh Prof. Suryono setelah jadi guru besar? Iya, ini semua sedikit yang saya nggak tahu, mungkin mindset saya mungkin salah. Tapi semoga saja actually harusnya ya. Iya, Kalau sudah guru besar, harusnya kontribusinya lebih besar. betul. Terus tulisannya harus lebih banyak. Ya, Penelitiannya kelasnya bukan lagi internal, tapi kelasnya lebih tinggi. betul. Tapi saya merasa begini, setelah jadi guru besar itu sepertinya apa yang mesti saya cari lagi? Kadang-kadang terpikir seperti itu. Akhirnya saya tinggalkan oleh beberapa keluarga gitu ya. Setelah guru besar tetap harus berkontribusi. Bagaimanapun juga dengan kontribusi guru besar itu diharapkan akan lebih banyak dan lebih memberikan kontribusi yang positif, baik itu memotivasi ataupun memberikan satu ilmu kepada mahasiswa maupun kepada kampus. Sebenarnya harusnya begitu. Tapi sebagai manusia kan pasti ada apa namanya, and down-nya ya. up and down ya, ada up and down. Pada saat kondisi di up itu merasa alhamdulillah sudah tercapai, wes sudah kalau gitu ya sudah. Tapi kadang-kadang itu, tapi kadang-kadang kita juga dituntut tanggung jawab. Nah, tanggung jawab inilah yang selalu mengingatkan saya harus terus berbuat lebih baik, insya Allah, dan menulis lebih banyak, berkontribusi lebih banyak, berkolaborasi lebih banyak, dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, kampus, dan pada agama juga, sehingga apa yang saya sampaikan ini sehingga menjadi nilai tambah bagi kita semua untuk kesejahteraan kita maupun untuk pertumbuhan ekonomi kita. Oke, jadi memang seperti itu. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, sama juga dengan guru besar harus seperti juga ya kan, lebih banyak lagi berbuat. Kalau misalkan sekarang lingkupnya kampus gitu mungkin sudah lebih luas lagi yang Prof. Suryono ya. Nah, terkait dengan sedikit bidang Prof. Suryono risetnya UMKM Prof. Suryono. Nah, kira-kira nih apa kegelisahan Prof. Suryono untuk bisa mengembangkan ya UMKM seperti apa? Terkait sama pembiayaan dan juga mungkin financial teknologi dan sebagainya. Ya, gini Pak Sigit. Jadi saya kan bidanya di pembiayaan untuk UMKM. Ya. Saat ini di program Pascasarjana punya satu lembaga yang namanya Klik BMM. Ya, Klik BMM ini yang saat ini diketuai oleh Bapak Dr. Supardi. Jadi melalui lembaga itu kami sudah punya banyak program Mas Sigit. Pertama, kita akan mengadakan Tour the Village. Nah, Tour the Village ini adalah satu program yang sebulan sekali kita akan masuk kepada UMKM binaan. Kemudian Pak Pati punya binaan, saya punya binaan. Nanti kita akan bekerjasama dengan lembaga lain, Kak Basnas punya binaan. Nah, kita insya Allah kita adakan setiap bulan sekali tur. Walaupun kita belum punya dana, ya kita akan bilang dengan dana secukupnya Mas Sigit. Dan itu wadah bagi teman-teman kita untuk abdi mas juga. Yang kedua, kita kemarin sudah keluar kandang Mas Sigit. Keluar kandang artinya sudah mulai mengajak kolaborasi alumni Mas Sigit. Alumni kita di S2 kita ajak kolaborasi untuk bisa melakukan pendampingan atau penguatan apapun bagi UMKM. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami juga di Pasca khususnya bersama teman-teman ini juga ingin melakukan
suatu kegiatan yang memberikan dampak internasional yang besar, Pak Sigit. Oh, ya. Artinya apa? Kami ingin juga Abdimas di internasional bersama-sama kolaborasi dengan teman-teman PTM lainnya, sehingga kami tidak hanya berkontribusi di dalam negeri, tapi di luar negeri juga, yang seperti halnya pada saat saya bersama-sama dengan Pak Sigit di RPM lainnya itu ke Malaysia. Dan ini insya Allah kita tahun ini ada target ke Thailand, Pak Sigit. Oke. Moga-moga aja ini bisa ada Abdimas juga di sana bersama dengan mahasiswa, bersama dengan teman-teman dalam waktu ya tahun inilah kita akan adakan. Itu kira-kira Pak Sigit. Oke, baik, terima kasih Prof. Suryono. Jadi itu adalah gambaran bagaimana nanti cita-cita Prof. Suryono bisa mengembangkan UMKM, Amin. bisa mengembangkan apa yang menjadi fokus dari bidang ilmu yang digelutinya, rekan-rekan semuanya ya ini. Yang terpenting tadi itu beberapa semangat-semangat yang diberikan oleh Prof. Suryono, semoga menjadi inspirasi dan juga menjadi pelecut kita semuanya untuk bisa naik ke jabatan yang lebih tinggi. Ya ini, jadi itu rekan-rekan semuanya podcast kita kali ini bersama Profesor Dr. Suryono MM yang baru saja mendapatkan anugerah, yakni adalah SK Guru Besar di bidang manajemen keuangan. Terima kasih rekan semuanya, semoga manfaat podcast kita kali ini. Dan semoga memberikan semangat kepada para dosen yang masih muda, yang misalkan juga sudah mendekati 60 lebih, tetap bersemangat. Dan juga mungkin dosen-dosen praktisi yang mau berpindah ke akademisi, bisa mencontoh, meneladani apa yang sama Pak Profesor tadi. Ya ini. Terima kasih rekan semuanya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap semangat. Terima kasih Prof. Suryono. Masih Pak Sigit. UMSIDA, dari sini pencerahan bersemi.